大头吗？아주 시제리아 슈베기 당아주 어 넘버링의 상원을야 공감 사회에게 맨 참지 쇼하다 접지에도 나는 Pertama 시아도 saya ingin menyam, menyampaikan salam saya kepada yang ikut dalam area SEMA dan juga salam saya kepada seluruh teman-teman sedharma yang mendengarkan ajaran ini, baik itu biarahawan biarawati maupun umat awam, dan khususnya hari ini adalah merupakan tahun baru dari tahun Tibet, tahun Naga Kayu. Sudah lumayan belum begitu lama dari tahun baru-baru lewat. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mendoakan semuanya, teman-teman dan keluarga Tibet dan juga semua orang yang berada di Himalaya dan semua yang memiliki budaya yang sama dalam Dharma. Saya ingin mendoakan uh, semuanya dan juga mereka merayakan Tahun Baru Tibet. Saya ingin menyampaikan selamat Tahun Baru Tibet kepada Anda semuanya. Semoga kesehatan dan semua aktivitas Anda berjalan dengan lancar. Semua halang-halangan maupun kesulitan-kesulitan, baik secara individu, dan tujuan individu maupun umum dapat tercapai, semua halangan terhapuskan ataupun terhalaukan. Selain daripada itu, kita harus menukar jadwal kita untuk beberapa hari. Ini adalah tahun baru, tetapi uh, satu hari sebelum tahun baru, saya satu hari sebelum tahun baru, jadi saya sebelumnya saya ada begitu enak badan karena saya perlu istirahat, dan setelah itu saya banyak melakukan aktivitas dan saya tidak bisa istirahat, dan oleh sebab itu karena saya tidak punya waktu untuk beristirahat, makanya saya agak pilek, dan sebagai tambahan itu karena saya mengalami sakit demam ataupun sakit pilek, jadi itu bukan terlalu parah tapi cuma ya berkelanjutan karena saya tidak cukup tidur atau istirahat. Di masa lalu selama uh, masa pandemi saya sakit beberapa hari tetapi tidak seserius kali ini. Sekali ini agak lumayan juga, kendati demikian. Dan pada umumnya selama tahun baru saya menulis beberapa ayat, dan tahun ini saya lupa untuk menuliskannya. Ya, jadi tahun baru ini terasa aneh, tapi untuk banyak perspektif itu sangat bagus sekali. Saya merasa bagus karena bisa kita bebas dari semua kesulitan-kesulitan, dan bagaimanapun juga untuk beberapa hari karena penyakit itu kita tidak dapat melakukan pengajaran, dan oleh sebab itu saya ingin mohon maaf untuk hal ini, dan saya mohon maaf untuk hal ini, dan saat ini kita akan melanjutkan dengan pengajaran, dan untuk melakukan hal itu kita berbicara tentang 5 poin utama daripada 50 ayat tentang guru yang dijelaskan oleh Jalsar Drapa Jason, dan kita mengajarkan berdasarkan ini ke 5 poin ini, dan di antara itu yang pertama
itu pada umumnya hanyalah hanya penjelasan-penjelasan. Dan yang kelima itu mengajarkan kita tentang ringkasan daripada teks, pengajaran panjang daripada teks itu. Sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, teks daripada 50 ayat ini dapat dipresentasikan dalam poin, 5 poin utama untuk mudah dipahami, dan di antara kelima poin tersebut kita telah menjelaskan yang 1 sampai 4, dan hari ini kita sudah sampai poin yang kelima, yaitu mengajarkan teks daripada ajaran ini ataupun teks ini. Jadi saya akan menjelaskan hal ini pada malam hari ini. Jadi yang pertama daripada hal ini adalah persujudan daripada sang penerja, persujudan pada Bhagawan Vajrasattva. Jadi ini adalah merupakan penghormatan ataupun persujudan daripada sang penerjemah. Ketika kita berbicara bersujud pada Bhagawan Vajrasattva, jadi ini ditambahkan di 50 ayat oleh para penerjemah yang menerjemahkan ini. Jadi ketika ia memberikan penerjemahan ini, ia menambahkan kata ini, saya bersujud kepada Bhagawan Vajrasattva. Jadi kata ini atau kalimat ini ditambahkan oleh sang penerjemah oleh itu sendiri dan tidak ada dalam teks aslinya, jadi ditambahkan oleh sang penerjemah. Jadi ini adalah disebut sebagai persujudan daripada sang penerjemah. Jadi kadang-kadang ini juga menandai daripada teks ini milik daripada bagian apa atau bagian apa. Jadi bagaimanapun juga penerjemah persujudan daripada sang penerjemah di sini mungkin kita jadi ketika Buddha Dharma pertama kali terjemah ke dalam Tibet, para penerjemahnya sama seperti para penulis India lakukan, yang dilakukan oleh para penulis India. Jadi mereka memberi penghormatan kepada Ista Dewata atau deity manapun yang mereka yakini. Jadi misalnya mereka yakin pada Manjusri, maka mereka bersujud pada Manjusri. Dan mereka memiliki keyakinan pada Avalokitesvara, maka mereka bersujud pada Avalokitesvara. Jadi ini adalah merupakan kebiasaan daripada awal pada saat pertama kali ataupun awal penerjemahan ke dalam bahasa Tibet. Jadi ini adalah merupakan satu situasi yang sangat fleksibel. Tetapi kemudian para raja Tibet, para menteri dan penerjemah dan para pandita di Tibet berkumpul dan membahas masalah ini. Dan mereka mengatakan ketika menerjemahkan sesuatu sutra daripada Sanskerta, mereka memutuskan bila mana Anda menerjemahkan bersujud pada sesuai dengan topik yang diterjemah akan lebih tepat. Jadi contohnya adalah ketika untuk di awal semua teks kriminal, seseorang harus bersujud pada yang Maha Tahu, dan pada awal sutra-sutra wahana landasan, seseorang harus menulis pada saya bersujud pada 3 permata, dan di awal teks Mahayana, para Buddha dan para Bodhisattva, dan di awal teks Abhidharma, dan itu akan lebih bagus kalau saya bersujud kepada Manjusri. Dan ketika menerjemahkan teks mantra rahasia, pada awalnya dikatakan saya bersujud kepada para penguasa rahasia. Jadi secara ringkas pada saat itu Raja Tibet, menteri, dan juga mereka yang terkoneksi dengan itu, para penerjemah dan juga pandita, dan mereka berkumpul dan berdiskusikan hal ini, katakanlah seperti meeting pada saat ini, dan mereka mendiskusikan hal ini. Dan pada awal sutra, di awal sutra ataupun naskah yang kita terjemahkan, kita bersujud pada ketika kita
sujud pada deity itu tidak sesuka kita, tetapi harus sesuai dengan topik teks yang kita terjemahkan ataupun yang diterjemahkan itu. Jadi bila mana kita melakukan hal ini, jadi pada saat seseorang membaca itu, dari awal mereka membaca, yaitu ketika saya bersujud pada Yang Maha Tahu, maka mereka tahu ini adalah teks Winaya, dan kalau bersujud pada Tiga Permata, maka ini adalah sutra daripada wahana landasan, dan adalah alasan untuk itu. Jadi sang raja membuat perintah untuk hal ini dilakukan atau dilaksanakan. Jadi inilah cerita tentang bagaimana hal ini terjadi. Dan di sini GC Potawa mengatakan topik ini mempunyai sesuatu tentang topik ini, dan khususnya ketika kita berbicara tentang Vinaya dan mantra rahasia, Potawa mengatakan bahwa Vinaya adalah bidang dari Yang Maha Tahu sendiri, dan oleh sebab itu adalah sangat tepat sekali pada awalnya kita berbicara, saya bersujud pada Yang Maha Tahu. Karena Vinaya itu hanya dapat mampu dipahami oleh Sang Buddha, dan hanya Buddha yang mampu membawa aturan daripada Vinaya itu, dan bahkan tidak ada siapapun, bahkan para bodhisattva level tingkat 10 tidak dapat membuat hal itu, dan untuk alasan ataupun para paduka level 10 tidak dapat melakukan hal itu. Jadi untuk itu di awal daripada Vinaya adalah sangat tepat sekali kita mengatakan saya bersujud pada Yang Maha Tahu, dan demikian juga GC Potawa mengatakan bahwa pada awal teks mantra rahasia Mahayana, karena kita merampungkannya dan praktek secara rahasia dan ia mencapai tujuannya, maka kalau Anda mempraktekannya secara terbuka, maka Anda tidak dapat mencapai tujuan Anda. Dan untuk alasan ini, maka sangat tepat untuk hal ini. Untuk teks-teks seperti ini, kita mengatakan, sangat cocok mengatakan saya bersujud pada para paduka rahasia. Dan Dodongpa, jadi kita mengatakan rahasia. Kenapa para paduka rahasia? Karena kita harus mempelajarikannya secara rahasia, baru bisa akan memberikan hasil. Dan tidak, bila mana Anda tidak memperhatikan secara rahasia dan menjaga rahasia, dan Anda menceritakan kepada semua orang, Anda itulah tidak tepat. Dan untuk itu, Dodongpa juga mengatakan bahwa bukan hanya kepada orang lain, tetapi bahkan bila mana dua orang memasuki satu mandala secara bersamaan, mereka mengambil abhiseka pada saat yang bersama, ketika mengajarkan tantra dan sadhana yang sama, itu juga tidak diajarkan secara bersamaan. Itu diajarkan secara individu, secara terpisah. Bila diajarkan secara bersamaan, maka itu tidak rahasia lagi. Jadi ini adalah merupakan suatu sistem yang sangat rahasia. Jadi bahkan masuk ke dalam mandala yang sama dengan waktu yang sama, dua orang merupakan teman sedharma pada saat bersama. Tetapi ketika sang guru mengajarkan tantra dan juga sadhana, maka sang guru harus mengajarkannya secara terpisah kepada masing-masing daripada mereka itu, masing-masing tantra secara individu, tidak secara bersamaan. Anda harus benar-benar memegang rahasia ini dan mempraktikkan secara rahasia ataupun memegang rahasia ini. Inilah yang disampaikan oleh Dodongpa. Dan ketika Dodongpa di Tibet, banyak sekali orang-orang yang berbicara atau mempraktekkan Vajrayana secara tidak tepat. Mereka melakukan banyak hal yang kelihatannya adalah praktis daripada Vajrayana praktis.
uh, pada saat itu memang kelihatannya bagus, tetapi pada saat itu lebih banyak sekali orang-orang yang mengatakan ataupun mengajarkan tantra di tengah-tengah banyak orang. Seperti misalnya saya mengajarkan Guasa Maya Tantra di tengah-tengah banyak orang, dan mereka mengajarkan Guasa Maya saja. Dan ketika hal terjadi, maka Donopa mengkritik hal ini, dan ia mengatakan benar-benar sangat ceroboh melakukan hal ini. Ini merupakan satu kesalahan yang sangat besar sekali. Mengajarkan sedemikian banyak orang secara bersamaan adalah satu kesalahan yang besar. Dan pada saat itu, guru-guru Kotampa sangat keras sekali, sangat strict sekali tentang ajaran daripada Wajayana, dan guru-guru Kadapa pada umumnya mempraktekkan Wajayana secara pribadi ataupun secara rahasia. Mereka tidak pernah menunjukkan pada siapapun melakukan praktek Wajayana. Jadi ini adalah kebiasaan yang dimiliki, bahkan mudra-mudra mereka melakukan mudra itu di bawah sembunyi daripada jubah mereka ataupun di balik jubah mereka. Ketika mereka makan siang, ketika mereka membuat kita harus melakukan beberapa mudra, bukan? Ketika membacakan teks, dan mereka melakukannya di balik jubah. Berpikir bahwa mungkin saja orang akan melihat mereka melakukan mudra ini. Bagaimanapun juga mereka hanya melakukannya di balik jubah, tidak seperti yang kita melakukan mudra seperti mempertunjukkan kepada orang lain. Dan ketika kita melakukannya di depan banyak orang supaya orang bisa melihatnya. Jadi tidak demikian pada saat di masa lalu. Dan inilah ketika Anda harus melakukannya, mempraktekkan mantra rahasia, yaitu Anda harus mempraktekannya secara rahasia. Jadi ini adalah berikutnya adalah kita mengatakan kita berbicara bersujud pada Wajra Satwa, itu artinya sama seperti kita bersujud kepada guru Tantra Wajratara. Jadi ketika kita berbicara bersujud kepada Bhagawan Wajra Satwa, Bhagawan di sini adalah bahasa Sanskerta di dalam bahasa tradisi India adalah seperti seorang deity seperti Indra, Brahma, ataupun Shiva, mereka semua disebut Bhagawan. Jadi agar memisahkan dan untuk memisahkannya ataupun di dalam bahasa Tibet kita sebut sebagai Chomden De. Jadi D itu adalah untuk memisahkan daripada deity-deity dewa-dewa duniawi ataupun dewa-dewa umum. Jadi D itu ada yang melampaui. Jadi itu artinya adalah kita menerjemahkan Bhagawan ke dalam bahasa Tibet Chomden De. D itu adalah menyatakan orang yang telah melampaui dunia ini. Nanti kita akan berbicara tentang Wajra Sarwa berikutnya. Dan berikutnya adalah poin-poin pengantar. Ketika kita berbicara hal ini tentang
berdasarkan karya Dokon Sogya Pakwa, dikatakan poin-poin mengetes ada 3 poin tentang judul, tentang poin-poin utama dan juga penutupnya. Jadi hari ini kita mengikuti ringkasan 50 ayat dari karya Dokon Sogya Pakwa. Dari Sogya Pakwa, Dokon Sogya Pakwa merupakan salah satu teks yang masih ada yang berbicara tentang 50 ayat yang masih ada yang ada yang dari Drakpa Gasen dan Dokon Sogya Pakwa. Jadi ini adalah merupakan teks-teks 50 ayat yang teks-teks awal yang ada di Tibet, dan yang lainnya adalah yang Jechong Kapa. Jadi Drakpa Gasen dan Dokon Sogya Pakwa adalah merupakan yang awal daripada ini. Jadi hari ini ketika kita menjelaskan 50 ayat, mungkin kita akan berbicara tentang outline dan juga ringkasan yang dari Dokon Sogya Pakwa. Jadi menurut Dokon Sogya Pakwa, outline-nya dia mempunyai bagikan poin-poinnya, poin-poin pengantar yang berkaitan dengan posisi, poin-poin mengenai teks, dan yang ringkasan penutup. Dan yang poin-poin pertama yang berkaitan dengan komposisi ada 2, yaitu penghormatan dan tekad untuk menulisnya. Dan di antara itu awalnya ya persujudan adalah demikian dalam bahasa Sanskerta. Ini adalah dalam bahasa Sanskerta. Jadi artinya adalah saya bersujud sebagaimana semestinya dilakukan pada kaki lotus sang guru, yang merupakan penyebab tercapai kondisi wajra satwa yang agung dan mulia. Dan yang lain adalah terjemahan bahasa Mandarin dan terjemahan Cina. Urutan daripada barisnya adalah berbeda. Yang ketiga, keempat daripada barisan Tibetan itu adalah merupakan pertama, kedua daripada yang Cina. Jadi itu adalah persujudan dalam bahasa Cina, baru dibacakan oleh Holiness. Saya rasa Anda bisa melihatnya di layar. Inilah dia. Jadi ini adalah penghormatan atau persujudan. Guru Sharana Vidyam Vindam Jumdiam Bal Kharsa Pande Doji Seminar Gyugyo Bal Lameshagi Pema Chishin Duche Desa. Tosiesh. Waya. 다들야 르시르 도두리 시샤비나 다들야 다다 Untuk menjelaskan hal ini secara ringkas, jadi adalah merupakan komentar Sanskrit seperti yang kita jelaskan. Ada satu yang kita tidak tahu siapa penulis yang diterjemahkan oleh Guru Sonopal. Jadi berbicara tentang deity, kepada deity yang kita memiliki keyakinan, apapun deity yang kita memiliki keyakinan, jadi ini adalah memberikan bersujud atau penghormatan.
Jadi kalau kita tidak bersujud kepada mereka, maka kita mungkin tidak akan dapat merampungkan tujuan kita dan untuk alasan inilah sebelum sang penulis menulis topik utama, mereka bersujud pada deity khusus mereka, siapapun itu. Jadi, apa yang dikatakan di sini, persujudan ini, saya bersujud pada kaki lutut sang guru, yang merupakan penyebab tercapainya kondisi Wajradhara yang agung. Jadi yang pertama itu adalah bersujud pada deity khusus yang mengajarkan siapa spesial deity yang kita beri keyakinan. Jadi kita berkata Guru Wajrasattva. Dan yang ketiga adalah mengikuti mereka telah dijelaskan dalam banyak tantra yang tak bernoda. Saya akan menjelaskannya secara ringkas. Dengarkanlah dengan penuh hormat. Jadi ini adalah yang mengikutinya. Jadi saya akan mengajarkan, dengarkan dengan hormat. Jadi ini adalah topiknya. Jadi koneksi antara topik dengan kata-kata yang berhubungan dengan kata-kata terkait dengan teks ini ada di dalam teks itu. Jadi saya tidak jelaskan lagi. Ya. Jadi yang pertama adalah siapa yang harus kita bersujud. Yang berikutnya adalah apa tujuan bersujud. Yang ketiga adalah tujuan daripada menulis teks ini. Jadi sebelumnya awalnya sang penulis bersujud pada guru. Apa alasannya? Apa pentingnya untuk untuk teksnya itu ada dua tujuan. Yang pertama adalah untuk mampu menyelesaikan teksnya. Yang terakhir yang kedua adalah agar orang lain bisa bermanfaat dari teks itu. Yang pertama adalah agar dapat merampungkan tulisannya. Apa artinya ini? Sang guru, penulis daripada teks ini, sebelum ia memulai teksnya, ia bersujud kepada gurunya. Dan karena melakukan hal ini, sang penulis daripada teks ini menyempurnakan akumulasi jasa kebajikan. Dan karena mengumpulkan jasa kebajikan, maka ia berpaling dari yang tidak bajik. Dan dengan demikian akan dapat menenteramkan semua hal-hal yang non kebajikan. Jadi di masa yang akan datang, ketika mengajarkan teks ini ataupun sang murid mendengarkan teks ini, jadi ketika mereka bersujud di awal teks pada guru mereka di awal teks mereka, maka kita akan mampu juga mengumpulkan jasa kebajikan. Dengan demikian, maka kita dapat menaklukkan ataupun menenteramkan semua halangan, baik itu secara luar ataupun dalam, dan kita dapat mencapai tujuan kita dengan tanpa halangannya. Jadi ini adalah merampungkan tulisannya. Jadi itu bukan hanya menulis saja. Jadi
adalah jadi bukan hanya bagi sang penulis merampungkan tulisannya, tetapi ketika sang penulis menyelesaikannya. Jadi kitab yang membacanya, kita juga mempunyai tujuan yang sama, memberikan penghormatan pada sang guru, sehingga kita juga tidak akan ada halang-halangan pada saat mempelajari teksnya. Dan tujuan yang kedua adalah karena sang penulis daripada teks itu memberi hormat pada sang guru, dengan memberikan penghormatan pada guru, dikatakan bahwa karena guru adalah individu yang luar biasa, yang sangat sakral, dan kita dapat memahami itu, dan karena kita dapat memahaminya, makhluk di masa yang depan juga akan menyadari bahwa guru itu adalah orang yang sangat penting dan sangat luar biasa. Apapun praktis yang kita terlibat di dalamnya, apakah Mahayana ataupun Theravada, guru adalah benar-benar sangat penting sekali, dan khususnya Mahayana, kita harus mengenal karakteristik daripada sang guru. Kita harus tahu apa itu yang penting, yang harus kita miliki, apa yang tidak dilakukan. Jadi untuk alasan itu, maka kita harus bersujud pada guru yang tak tertandingi, dan dengan demikian kita bisa mengembangkan keyakinan pada sang guru. Ini adalah manfaat lainnya. Dan dengan demikian ini juga agar orang lain juga bisa terlibat dalam teks tersebut. Lalu yang poin berikutnya adalah apa itu yang dimaksud dengan makhluk luar biasa? Kita mengatakan di dalam teks bahwa guru itu adalah makhluk yang luar biasa. Lalu di sini itu apa makhluk yang luar biasa itu? Drapa Yasen itu mengatakan adalah seseorang yang telah merealisasikan pandangan. Seseorang yang telah merealisasikan pandangan adalah merupakan individu yang luar biasa. Ada dua pandangan dalam hal ini, yaitu pandangan duniawi dan pandangan supra dunia. Ada dua pandangan ini. Pandangan duniawi yang benar adalah yang percaya pada sebab dan akibat atau karma. Jadi pada dasarnya, pandangan duniawi yang benar itu adalah yang percaya pada sebab dan akibat dan karma. Kaum materialis Sarawaka menolak pandangan sebab dan akibat. Jadi itulah sebab orang-orang tidak perlu kita hormati ataupun tidak mendapatkan hormati. Bila mana ada orang-orang yang menolak karma, sebab dan akibat, dan mengkritik itu, maka itu adalah orang-orang yang tidak patut kita hormati. Jadi kita harus memberi penghormatan pada orang-orang yang memegang teguh dan meyakini pandangan pada sebab akibat atau karma. Jadi kita harus memberikan hormat pada memiliki pandangan-pandangan demikian ini, yaitu yakin pada karma dan sebab akibat. Seseorang yang memiliki keyakinan pada keyakinan karma sebab akibat itu adalah orang yang pantas kita hormati ataupun orang yang harus kita hormati. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa sang guru itu adalah seseorang yang meyakini tentang sebab akibat? Karena sang guru dan karena guru itu mempunyai keyakinan pada karma dan sebab akibat, maka kita menghormat padanya, dan karena itu kita menghormat kepada guru itu, karena guru itu adalah
menjadi penyebab daripada pencapaian kondisi daripada Wajrayana Satwa. Dan oleh sebab itu maka kita menghormat kepada sang guru ini. Jadi di sini kita memahami bahwa di sini ada dua hal. Yang pertama adalah guru itu adalah makhluk luar biasa, adalah ia memiliki pandangan tepat tentang duniawi yang benar. Yang di depan itu kita sudah berbicara, lalu pandangan supraduniawi yang benar itu apa itu? Yaitu jadi adalah kebijaksanaan, kekosongan, dan juga welas asih yang tak terpisahkan. Jadi di sini guru yang kita hormati, kita mengetahui bahwa ia bukan hanya memiliki pandangan yang tepat tentang duniawi, tetapi ia juga harus memiliki pandangan yang tepat pada pandangan supra-duniawi. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa mereka memiliki pandangan supra-duniawi yang benar, yaitu dari tulisan-tulisan ini, kita mengetahui bahwa mereka sudah memiliki pandangan tepat daripada supra-duniawi. Ya, dari mana? Dari tulisan seperti Wajra Satwa yang agung. Oleh karena itu, kata-kata ini nanti kita akan jelaskan di jumlahnya. Jadi, kita akan jelaskan berikutnya kata-kata ini. Jadi, orang yang kita hormati, baik itu guru ataupun apa, itu adalah orang yang harus yang sudah memiliki ataupun menyadari realisasi pada kebenaran duniawi ataupun supra duniawi yang tepat atau memiliki pandangan demikian di arus batin mereka. 다디네 그거 봐도 된 다디 이제래 뒤베든 뒤전을 쉐비미나 너 최저당 가사디 잠바 탐제외 뒤전을 때미나 뒤전이 가르슬라비나 당보들래야 안에 가르 쉐브르잖아. Berikutnya adalah suatu garis besar. Di sini dikatakan pertama-tama mendorong kita untuk mendengarkannya. Di sini karena mendengarkan dengan hormat, yaitu mendengarkan dengan sangat respect ataupun penuh hormat. Dua kata ini, apa artinya mendengarkan dengan penuh hormat? Ya, yang paling penting adalah mendengarkannya dengan respect atau hormat. Jadi, dikatakanlah pada saat kita mengikuti sang guru, ketika gerbang kita itu harus suci atau murni. Lalu kita harus memberikan persembahan dan sebagainya. Lalu apa yang mau kita dengarkan? Yang kita dengarkan adalah penjelasan yang akan dijelaskan secara singkat ini. Yang artinya adalah dari beberapa tempat yang dikumpulkan dan kemudian disampaikan oleh sang guru. Ringkasan ini di mana ajaran ini ada diajarkan. Jadi ini sudah banyak dijelaskan dalam tantra-tantra yang tak bernodal. Dan guru mengetahui hal ini. Dan bagaimana sang guru mengetahui hal ini? Mengetahuinya bukan hanya mengetahui begitu saja. Jadi pertama-tama kita juga bersujud pada kaki sang guru, kemudian mereka juga melakukan hal yang sama dan kemudian mendengarkan ajaran ini. Lalu apa tujuan
bersujud pada kaki sam- eh, pada kaki teratai sang guru. Pentingnya bersujud kepada kaki guru adalah karena mereka itu adalah sebagai penyebab mencapai kondisi daripada wajrasat yang agung. Anda mengatakan bahwa ini adalah cara mengikuti guru. Apakah ini Anda mengarangnya sendiri? Ia mengatakan tidak. Bukan demikian. Ia mengatakan bahwa ini dijelaskan dalam banyak tantra yang tak bernoda yang dijelaskan di sini. Dan kita berbicara banyak sekali tantra. Kalau memang ia sudah diajarkan dalam banyak tantra, lalu apa perlunya Anda mengulangi penjelasan tersebut? Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Memang ia dijelaskan di dalam banyak tantra karena ia diajarkan di dalam tantra ini, dan ada di tempat ini, di dalam tantra ini, tersebar di mana-mana. Dan karena kita mempunyai kesulitan untuk membaca semua tantra-tantra ini, dan oleh sebab itu meringkaskan semua makna-makna arti-arti daripada ajaran itu dan mengajarkannya. Jadi ini adalah merupakan ringkasannya. Jadi yang berikutnya adalah tentang teks itu sendiri. Saya ingin menunjukkan pada teks tersebut, mengajarkan teks itu. Sesungguhnya saya harus menunjukkan yang Tibet dalam bahasa Sanskerta bersama. Saya belum mempersiapkannya. Jadi di sini katakan, saya berusaha sebagaimana mestinya dilakukan pada kaki lotus sang guru yang merupakan penyebab tercapai kondisi Wajrasattva yang murni. Jadi saya akan menjelaskan pertama-tama berdasarkan komentar Sanskerta. Jadi kata Wajrasattva yang agung berarti di sini ada kata agung. Agung itu artinya apa? Agung adalah berarti akumulasi kebajikan dan kebijaksanaan. Dan agung mulia itu adalah mengakumulasikan kebijaksanaan dan kebajikan. Dan dengan kata lain, dalam katanya paramita ataupun transcendensi, ketiganya dari kemurnian hati, disiplin, dan kesabaran adalah akumulasi jasa kebajikan. Dan kelima, prasa berarti adalah aspirasi atau kebijaksanaan, dan kekuatan adalah akumulasi kebijaksanaan, ketekunan yang transendan dan dayana yang transendan termasuk dalam ketuanya. Mereka dipahami sebagai akumulasi pahala kebajikan dan kebijaksanaan. Mengenai kata Wajrasattva, apa itu Wajrasattva? Karena Wajrasattva itu adalah kualitas yang mirip dengan 7 kualitas Wajra yang tidak dapat dihancurkan, yaitu Wajra. 장송 쇼동의 루발레 배 주버 인스들 쓰고 제가 아는 장송 쇼동의 루발레 주버 제제 아니 배 천자배 시라기 가셔다지 dob신 부르시 도스인디가 있어요. 사만인기 아니 배 사만인기 분명 루마티즈 부려 Jadi Wajra 링첸 코아잠기 아니 루마티즈디 가르람사베 자다치는 부이게 와르스네 지시 시에도와 야게디 시에당지 간달 체네베 따파이기 다 천재 현민的님도 따파다 러민이 거기는 주고 디두산다 러민지 주베 현안 사실에 대하지 근데 저기 천재 배 화장기 천재 Wajra adalah sejenis senjata. Ini adalah dewa-dewa yang dipakai oleh para dewa. Ya, itu adalah sesuatu senjata yang sangat ditakutkan.
kita juga mengatakan wajra itu adalah sebagai diamond ataupun berlian. Jadi ia adalah merupakan yang terkeras ya, bukan? Jadi wajra itu juga adalah diamond yang paling keras. Jadi wajra itu adalah sesuatu tidak dapat dihancurkan, adalah sesuatu yang stabil, dan ketika kita memiliki semua kualitas-kualitas seperti berlian, tidak dapat dihancurkan sebagainya, itu adalah wajra. Kemudian sempa ataupun satwa, itu artinya adalah tidak binasa ataupun tidak pernah mundur atau merosot. Itulah yang kita satwa. Karena wajra swat itu adalah terdiri dari wajra dan satwa, maka kita menyebutnya sebagai wajra satwa. Bagaimanapun juga, wajra mempunyai banyak sekali penjelasan tentang wajra satwa, tetapi ini adalah yang diberikan di dalam komentari. Jadi kita tidak akan menjelaskan semuanya. Jadi pada dasarnya wajra satwa itu adalah Wajratara itu sendiri. Dari wajah satwa itu adalah Wajratara. Jadi guru itu adalah merupakan penyebab daripada pencapaian kondisi dari Wajratara ataupun Wajra satwa ataupun Wajratara. Dan orang yang menjadi penyebab itu adalah sang guru. Dan itulah alasan kenapa kita bersujud padanya. Dan itulah sebabnya kita harus mendengarkan sang guru, melayani sang guru dengan tepat. Kalau kita hanya mendengarkan kata-katanya saja, itu adalah tidak cukup. Kita harus benar-benar mendengarkannya. Dan setelah mendengarnya, kita harus mempraktekannya. Dan setelah kita mempraktekkan dengan tepat, maka kita akan mengumpulkan dua jenis pengumpulan, dan barulah kita akan mencapai kondisi Wajra Satwa yang agung mulia. Walaupun hanya mendengarkan kata-katanya itu tidak akan membawa kita pada tujuannya, tetapi hanya mendengarkan itu ada koneksinya, maka jadi walaupun sekedar mahar itu tidak akan menjadi tujuan yang kita kan memang benar, tapi mendengarkan saja tidak akan mencapai tujuan. Namun tujuan kita akan tercapai secara tidak langsung, seperti dengan mendengarkan bagaimana Anda harus mengikuti seorang guru, Anda akan mengetahui apa yang Anda harus lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dan menyempurnakan akumulasinya. Ya, karena kita waktu mengikuti guru, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan pada saat mengikuti seorang guru. Jadi daripada itulah, makanya kita harus mengikuti, kita harus tahu, menyimak, dan mengikuti bagaimana cara mengikuti guru demi hasil yang tiada tandingnya dan berjuang dengan penuh dedikasi. Dan kita mengajarkan hal ini adalah 50 ayat tentang guru, seperti dalam kisah penculikan Sinta ataupun dalam Ramayana. Jadi kisah penculikan Sita, tapi Sinta itu adalah epos daripada Ramayana. Dan Sinta adalah merupakan istri daripada Sang Rama. Dan epos menceritakan hal ini adalah Ramayana. Ramayana dituliskan ketika kita berbicara tentang Ramayana, kita berpikirkan tentang Ramayana yang dituliskan. Tetapi juga ada pendongeng-pendongeng yang berbicara tentang Ramayana. Namun bagaimana
apakah itu adalah bentuk tulisan ataupun epos yang didongengkan Ramayana, tetapi mereka berbicara tentang Ramayana. Ramayana sesungguhnya bukanlah sesuatu yang dituliskan, bukan sesuatu yang didongengkan. Ramayana sesungguhnya adalah penculikan istri Pangeran Rama, Sinta Kerangka, oleh Raja Iblis Ravana dan perang besar untuk melindunginya. Dan banyak sekali hal-hal luar biasa yang terjadi di sana. Itulah Ramayana yang sesungguhnya. Itu adalah epos yang sesungguhnya. Ini kita boleh mencerahkan adalah sebagai mistos, tetapi di India, di masa lalu, kita mempunyai epos daripada Ramayana dan diajarkan sebagai histori ya sesungguhnya. Dan berarti ini adalah sama seperti sesuatu yang terjadi di masa lampau. Dan itu adalah dianggap sebagai epos yang sesungguhnya. Tetapi epos yang sesungguhnya adalah kejadian yang terjadi sesungguhnya adalah itu adalah merupakan sejarah sesungguhnya. Sama halnya ketika kita berbicara tentang 50 ayat tentang guru, ada 50 ayat guru yang ditulis dengan huruf yang di dalam Tenjur dan sebagainya. Apakah ini yang disebut sebagai 50 ayat tentang guru? Itu bukanlah 50 ayat tentang guru yang sesungguhnya. Kita, apakah 50 ayat guru tentang guru yang dapat kita rekam dalam video dan sebagainya? Apakah kita mengatakan ini adalah 50 ayat daripada sang guru? Apakah pada saat guru mengajarkan 50 ayat ini, lalu kita rekam dan kita mengatakannya, apakah ini adalah 50 ayat daripada guru? Ini bukanlah. Jadi apa sebenarnya 50 ayat tentang guru itu yang sesungguhnya? Untuk mencapai kondisi Wajradhara yang terlampaui, kita mengikuti daripada seorang guru, kita mau mencapai kondisi daripada kondisi Wajrasarwa, kita mengikuti seorang guru dengan tepat. Jadi itu adalah 50 ayat tentang guru. Ya, jadi secara ringkasnya, yang dimaksud dengan 50 ayat tentang guru adalah tujuan kita mencapai Wajra Satwa, dan untuk bisa mencapai tujuan Wajra Satwa itu kita mengikuti seorang guru, itu adalah 50 ayat tentang guru. Jadi ketika kita membaca teks, kita kadang-kadang hanya membaca teks itu dan meninggalkan maksanya di situ. Kita meninggalkan maksanya itu, tapi kita tidak melakukannya. Tapi kita harus, sesungguhnya kita harus mempraktekannya, apa yang kita baca atau pelajari. Kita tidak mempunyai gerakan melakukan aktivitas apapun sesudah itu tidak tepat. 50 ayat tentang guru itu untuk mencapai tujuan akhir kita itu, kita mengikutinya, ini adalah merupakan instruksi yang kita perlukan. Jadi maka itulah kita harus benar-benar memahami makna daripada 50 ayat tentang guru ini.
다들 디젤이야. Jadi, dalam hal ini, orang dulu membandingkan dengan epos daripada Ramayana. Ya, jadi sama halnya di sini adalah tentang 50 ayat tentang guru. Jadi bagaimana kita bisa memahami kata daripada saya bersujud pada kaki teratai sang guru. Ini karena guru adalah merupakan orang yang memiliki instruksi dharma yang sangat tinggi, karena guru memberikan petunjuk dharma yang mendalam dan luas, dan karena mereka seperti seorang ayah yang memberikan kita masa kebahagiaan, maka mereka layak menerima persembahan dan pelayanan kepada kita, karena mereka memberikan kita instruksi yang tinggi, maka mereka pantas disebut sebagai guru. Karena mereka itu adalah sama seperti orang tua kita, ayah, ibu kita, maka itu adalah seorang guru. Jadi ini adalah alasan-alasan mengapa mereka disebut sebagai seorang guru. Guru mempunyai banyak sekali kualitas. Jadi bila mana kita bersujud pada kedua kaki lotusnya, dan ini lotus adalah merupakan hanya simbol, jadi kita mengatakan kita bersujud pada kaki lotusnya guru. Itu hanya simbol saja. Jadi kita berkata bersujud pada kaki teratai sang guru. Bersujud sebagaimana harus dilakukan, sebagaimana yang mestinya dilakukan. Itu artinya, apa artinya ini? Jadi ada cara-cara untuk memberikan respect pada guru di dalam instruksi-instruksi. Jadi ada step-stepnya di sana, cara yang tepat untuk melakukannya. Jadi tanpa melanggar cara-cara yang tepat itu, kita mengikutinya. Jadi contohnya adalah sebelum bersujud pada guru, kita memberikan persembahan mandala, kemudian kita memohon padanya. Jadi ada cara yang tepat melakukannya. Jadi ada cara tepat yang untuk bersujud pada kaki teratai sang guru. Kita berbicara pada kaki lotus pada guru, kaki guru itu sama seperti di lotus. Dengan mengatakan demikian ini adalah menunjukkan pujian pada sang guru, ataupun membandingkan kaki sang guru sama dengan teratai. Jadi kita bersujud padanya. Jadi pada saat kita bersujud itu adalah tubuh, adalah tindakan fisik, dan pujian itu adalah dari mulut, dan maka tubuh dan tindakan tubuh dan ucapan itu adalah berasal daripada didorong oleh batin. Maka kita berbicara tentang bersujud pada sang guru dengan tubuh, ucapan, dan batin kita. Jadi pada poin ini, apa yang terjadi di sini adalah menurut mungkin kita akan timbul pertanyaan. Yang harus kita sujud itu adalah Buddha dan Bodhisattva lainnya. Lalu kenapa kita bersujud pada guru? Lalu mengapa kita menyebut guru itu sebagai deity yang istimewa? Kenapa kita harus mengagungkan mereka? Kenapa kita harus sujud pada mereka? Di sini kita mengatakan bahwa deity yang istimewa atau karena mereka itu bertindak unggul pada kita, sehingga kita layak bersujud padanya. Ada dua alasan di sini. Karena mereka itu memberikan
bertindak secara luar biasa pada kita, dan mereka juga sangat baik hati kepada kita. Ada dua alasan di sini, dan alasan inilah kenapa kita bersujud kepada Sang Guru, bertindak, melayani kita, bertindak secara unggul pada kita dan sangat baik terhadap kita. Dan guru, para Buddha dan para Bodhisattva tentunya sangat luar biasa. Tapi walaupun mereka mempunyai kualitas yang sama baiknya, tetapi yang benar-benar mengajarkan kita adalah guru, maka mereka itu sangat berluasa baiknya kepada kita. Di sisi lain adalah kita bersujud pada guru adalah karena guru itu adalah tubuh alami daripada semua Buddha. Seperti yang dikatakan dalam ayat ke-10, mereka yang setelah menjadi muridnya sengaja mencoba Rapaduka seperti itu telah merendahkan semua Buddha. 다 심지에 된 자라 다 지금 심지에 지금 에 가르치는 제가 토바당 지금 내긴 제가 토바당 마토바당 다 된게 지금 에 그런 심지에 나서 쉬어 봐. 나 benar kasih sanggih luar cawe. Jadi kita ketahui bahwa banyak jenis makhluk hidup ada yang berkoneksi karma dengan kita, ada yang tidak. Tidak. Ada yang bisa dijinakan oleh Buddha, ada yang dijinakan oleh dijinakan oleh Bodhisattva, ada yang saat seka Buddha dan seka Buddha, karena sedemikian banyak kebutuhan-kebutuhan. Jadi beberapa makhluk seperti katakanlah seperti ada yang hanya seperti ada benar-benar umat manusia biasa dah. Kalau kita memberikan ajaran dharma pada mereka, mereka menginginkan pembebasan. Hal ini terjadi bukan? Jadi ketika kita berpikir kepada guru, guru adalah seorang yang mengcover semua aktivitas daripada semua Buddha. Jadi kita harus berpikir demikian. Jadi semua guru yang mengambil bentuk daripada seorang manusia biasa, mereka melakukan satu kebaikan yang luar biasa pada diri kita. Bukan hanya itu saja. Untuk mengkoneksi kita dengan para Buddha dan para Bodhisattva, dengan para Bodhisattva, karena kita manusia biasa tidak bisa benar-benar bertemu dengan para Buddha dan para Bodhisattva secara personal dan menerima ajaran daripada mereka. Dan ketika kita bertemu dengan guru yang mengambil tubuh manusia, maka kita bisa bertemu dengan mereka dan mengambil ajaran Dharma daripada mereka. Jadi untuk alasan itu, jadi mereka adalah merupakan representatif dari para Buddha dan para Bodhisattva dan melakukan tindakan-tindakan mereka dan bertindak sebagai representatif mereka. Dan karena mereka melakukan aktivitas daripada semua Buddha dan para Bodhisattva, maka kita bersujud kepada guru adalah sangat penting sekali. Jadi saya rasa sampai di sini saja untuk hari ini. Jadi saya tidak yakin, saya tidak tahu bagaimana respon tubuh saya kalau saya berbicara banyak. Saya rasa hari ini sampai di sini. Saya bagaimanapun juga jadi bagaimanapun juga saya sangat senang sekali saya dapat memberikan sesi ini dan jadi mungkin saya berpikir mungkin saya akan berpikir dengan cara yang lain untuk
Saya akan berpikirkan ini hanya untuk mantra rahasia. Saya telah terkoneksi dengan Wajayana. Waktu dulu saya mengajarkan banyak dharma, tetapi tidak yang langsung terkoneksi dengan Wajayana. Tapi ini adalah yang langsung terkoneksi dengan ajaran Wajayana. Ini adalah merupakan sangat penting sekali. Jadi semakin sakral dharma itu semakin banyak obstacle yang muncul. Jadi saya rasa semua situasi adalah terkait dengan sebab dan akibat. Jadi saya mengajarkan hal ini karena ini adalah ajaran yang sangat penting sekali dan juga sangat sacred. Jadi sang guru harus sangat berhati-hati dan sang pendengar juga harus memikirkan seberapa jarangnya hal ini terjadi dan seberapa pentingnya hal ini, seberapa benar-benar pentingnya hal ini dan mendengarkannya dengan penuh perhatian. Jadi ini adalah yang ada di dalam pikiran saya, tapi saya tidak tahu apakah ini adalah sesuatu yang bermanfaat bagi Anda semua. Jadi saya berpikir mungkin ini iya, jadi itulah saya mengajarkannya. Jadi demikianlah. Jadi saya rasa hari ini sampai di sini dan kita akan masuk dedikasi.